Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Az-Zakah, yaitu bab man jama'a as-sadaqah wa a'mal al-bair. Man jama'a as-sadaqata wa a'mal al-bir. Itu bab yang menjelaskan tentang orang atau seseorang yang dia mengumpulkan sedekah, mengumpulkan amalan sedekah dan amalan-amalan kebaikan. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa az-zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah, ya Abdullah hadza khairun. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Faman kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Faman kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ma ala ahadin yud'a min tilkal abwab min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kullaha? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am wa arju an takuna minhum. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah, ya Abdullah hadza khair. Yaitu siapa saja yang dia menginfakkan sesuatu yang hal itu berpasangan di jalan Allah, maka dia dipanggil di surga nantinya, wahai hamba Allah, maka ini adalah sebuah kebaikan. Zaujaini di sini maksudnya adalah sesuatu yang berpasangan, maksudnya di zaman Nabi misalnya dinar dan dirham, yaitu emas dan perak, maka dia menginfakkan dua macam harta tersebut, yang mana dua hal itu adalah sesuatu yang hampir sejenis ya. Kalau dalam ilah riba dia satu ilah tapi beda jenis, tapi sama-sama alat tukar di masa itu, yaitu zaujaini. Dia menginfakkan hal itu merupakan berpasangan, atau juga diartikan makna yang lain. Zaujaini di sini maksudnya adalah dua hal sekaligus. Maksudnya dia menginfakkan misalnya dua benda, misalnya dua kambing atau dua sapi. Tidak hanya satu, tidak hanya seekor, tapi dua. Ya, bisa juga wallahu a'lam maksudnya berpasangan jantan dan betina, atau ya dua ekor, atau memang dia menginfakkan dua hal,
dua sekaligus, atau dia menginfakkan misalnya pakaian, misalnya celana dan baju misalnya. Itu dua hal yang mana dia di akhirat, di surga dipanggil dengan mengatakan, ya Abdullah hadza khairun, wahai hamba Allah, ini adalah sebuah kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, yaitu siapa saja yang dia senantiasa min ahli shalah, siapa saja yang dia menjadi ahli shalah. Itu ahli shalah maksudnya di sini berarti dia memiliki keistimewaan, kekhususan dalam salat. Artinya dia amalannya yang paling banyak adalah salat. Seseorang dikatakan ahli ketika dia memang memiliki kelebihan di situ. Faman kana min ahli shalah, siapa saja yang dia dari ahli shalah maksudnya adalah dia memiliki kelebihan amalan atau yang menonjol dari amalan dia adalah salat. Dengan dia memperbanyak salat-salat sunnah misalnya, maka dia di akhirat akan dipanggil dari pintu yang namanya pintu salat di surga. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, siapa saja yang dia memiliki kelebihan di dalam jihad, siapa saja yang dia termasuk ahlul jihad, maksudnya dia memiliki kelebihan amalan di jihad, maka dia dipanggil di surga nantinya dari pintu yang disebut dengan pintu jihad. Faman kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah, siapa saja yang dia memiliki kelebihan amalan sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Faman kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, siapa saja yang dia termasuk orang yang suka berpuasa, memiliki amalan lebih dalam bidang puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya surga memiliki banyak pintu, dan memang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya surga memiliki 8 pintu. Dan ini disebutkan di antara nama pintunya, ada pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ar-rayyan. Yang mana setiap orang akan masuk surga melalui pintu yang ada di dalam surga, yang mana pintu-pintu itu adalah amalan-amalan kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang mestinya memiliki amalan yang dia lebih menonjol daripada yang lainnya. Seperti tadi disebutkan bahwasanya seorang memiliki amalan masuk dari pintu ar-rayyan, berarti dia sering berpuasa sunnah tentunya. Di situ kelebihan dia. Adapun kalau dia berpuasa wajib, seluruh kaum muslimin berpuasa Ramadan, tapi dia memiliki kelebihan puasa sunnah, dia memperbanyak puasa sunnah, maka dia disebut ahlus siyam. Atau seorang memiliki keistimewaan memperbanyak amalan berupa salat misalnya, dan salat yang maksud adalah salat sunnah, karena tentunya salat wajib seluruh kaum muslimin melakukannya. Atau ada orang yang dia memiliki keutamaan bersedekah, maksudnya di sini adalah sedekah sunnah. Maka ini adalah amalan yang kaum muslimin akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang dia memang memiliki keutamaan di situ. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya apakah memang setiap orang akan dipanggil melewati pintu-pintu tersebut, dan adakah orang atau seseorang yang dia dipanggil dari semua pintu?
Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, dan aku berharap engkau termasuk salah seorang di antara mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang mereka dipanggil dari semua pintu. Dia dipanggil dari pintu jihad karena dia termasuk ahlul jihad. Dia dipanggil dari pintu sedekah karena dia memang suka bersedekah. Dia dipanggil dari pintu salat karena dia memang termasuk yang menjaga salat-salat sunnah. Dia dipanggil dari pintu rayyan karena dia termasuk yang suka berpuasa sunnah. Maka ada orang yang seperti itu, apakah ada orang yang seperti itu, kata Abu Bakar? Maka kata Nabi, iya. Dan aku berharap engkau salah satu di antaranya. Maka hadis ini menunjukkan juga keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Bakar di antara orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu. Dikarenakan beliau adalah orang yang senantiasa menjaga amalan tersebut. Senantiasa beliau memiliki amalan-amalan. Beliau termasuk orang yang ahli salat, ahli puasa, ahli jihad, ahli sedekah dan seterusnya. Seluruh pintu kebaikan tidak ada di dalam Islam kecuali Abu Bakar senantiasa melakukannya. Maka beliau termasuk orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abi Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'ahu khazanatul jannah kullu khazanati babin ayfulu halumma. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah, dzakal ladzi la tawa alaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la arju an takuna minhu. Ya, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu Nabi SAW mengatakan siapa saja yang dia menginfakkan dua hal di jalan Allah SWT, maka dia akan dipanggil oleh para penjaga-penjaga pintu surga. Maka setiap pintu atau setiap penjaga yang ada di setiap pintu surga mengatakan, wahai fulan, kesinilah. Maka Abu Bakar mengatakan bahwasanya itu adalah suatu hal yang tidak mungkin dia, yang alladzi la tawa alaihi, artinya sesuatu yang tidak mungkin membuat dia celaka. Maksudnya ini adalah sebuah keberuntungan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku berharap engkau menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Qala Abu Bakar, ana. Qala man tabi'a minkumul janazata. Qala Abu Bakrin, ana. Qala man at'ama minkum al-yawma miskina. Qala Abu Bakrin, ana. Qala faman ada minkum al-yawma marido. Qala Abu Bakrin, ana. Qala Rasulullah SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Rasulullah SAW suatu ketika pernah di majelis beliau bertanya kepada para sahabat, di mana beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini dalam keadaan berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah mengantarkan jenazah? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Kemudian Nabi mengatakan juga, bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Kemudian Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah terkumpul sifat-sifat ini pada seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau ketika dalam sebuah majelis ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang puasa, siapa yang
mengiringi jenazah, siapa yang memberi makan orang miskin, siapa yang menjenguk orang sakit, maka Abu Bakar menjawab saya. Menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang di antara sahabat yang mengumpulkan sifat-sifat kebaikan yang senantiasa beliau lakukan. Kemudian perlu juga diketahui di sini disebutkan bahwasanya ini pertanyaan Nabi SAW tentunya pertanyaannya umum, kata para ulama mengatakan Nabi bertanya di tengah-tengah para sahabat. Dan tentunya Abu Bakar di sini menjawab bukanlah berarti dengan tujuan riya. Karena Nabi bertanya, maka tentunya harus dijawab. Ini kekhususan Nabi SAW. Maka bukanlah ini karena riya, ya Abu Bakar memperlihatkan amalannya, tidak. Tapi karena Nabi bertanya, maka harus dijawab. Kemudian tentunya pertanyaan seperti ini itu ditanyakan secara umum dengan tujuan tentunya memberikan motivasi kepada yang lain untuk beribadah. Tapi pertanyaannya adalah secara umum. Kalau memang itu ada maslahatnya. Tapi kalau tidak, tentunya itu tidak perlu. Karena dikhawatirkan akan ada di dalam diri orang yang menjawab nantinya apa? Sifat riya atau dia berdusta. Agar dia dianggap memiliki amalan yang banyak kemudian dia berdusta. Maka pertanyaan seperti ini diperlukan kalau memang dilihat ada maslahat di situ, yaitu maslahatnya agar orang lain ikut beramal. Seperti halnya bersedekah. Yaitu yang paling utama bersedekah itu adalah sembunyi-sembunyi. Tapi boleh terang-terangan jika itu ada maslahat dengan tujuan mengajak orang lain untuk juga bersedekah. Termasuk hal yang seperti ini. Tapi ingat tentunya ini adalah pertanyaan umum. Tidak boleh seorang bertanya kepada orang lain langsung. Dia mengatakan, si fulan, wahai fulan misalnya, kamu tadi sholat enggak? Sholat malam enggak kamu? Itu enggak perlu. Karena tentunya itu membuat dia apa? Kalau dia enggak sholat, dia tentunya malu dan sebagainya. Membuat dia haraj. Maka itu tidak pernah ditanyakan. Maka tidak perlu dan tidak boleh kita menanyakan kepada seorang, kamu tadi malam salat malam enggak? Apa kamu puasa enggak? Tidak perlu. Karena seorang tentunya lebih utama menyembunyikan amalannya. Dan lebih baik dia bertanya kepada dirinya. Dia bertanya, apakah saya sudah bersedekah hari ini? Bukan bertanya kepada orang lain, apakah kamu sudah bersedekah? Maka hendaknya kita menghisap diri kita, menanya diri kita, bukan menanya orang lain. Maka pertanyaan di sini kita lihat, ini pertama Rasulullah yang bertanya. Hanya Rasulullah yang kita lihat bertanya. Kemudian juga apa? Abu Bakar menjawab karena memang bertanya Rasulullah mesti ya dijawab. Kemudian bab selanjutnya itu al-hath fil infaq wa karahati al-ihsa, yaitu anjuran untuk berinfak dan dimakruhkan, ya dimakruhkan maksudnya dibenci al-ihsa. Al-ihsa itu artinya menghitung-hitung. Bahasa sederhana kita menghitung-hitung. Misalnya dia punya uang 10.000, saya kalau infak 2.000, udah tinggal 8.000 lagi ya. Nah, itu hitung-hitung namanya. Hitung-hitungan apa ya bahasa kita? Perhitungan. Maka itu dilarang atau dimakruhkan. Di sini sebutkan hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfiqi awin fahi awin dhahi wala tuhsi fayuhsi Allahu alaiki. Asma binti Abi Bakar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, anfiqi, maka bersedekahlah, berinfaklah wahai Asma. Awin fahi artinya atau
Awin dohi ya mirip artinya, yaitu berikan ya, berikan itu istilahnya berikan gini aja, enggak usah dihitung-hitung 1 2 3, enggak, kasihkan langsung, itu maksudnya. Awin fahi, awin dohi artinya langsung kasihkan, enggak perlu dihitung-hitung berapa ini, berapa biji ini, udah kasihkan, itu maksudnya. Awin fahi, awin dohi, dimana kata indoh itu artinya seperti kita menuangkan suatu, indohi, tuangkan. Kalau dituangkan nggak perlu pakai ibaratnya seperti menuangkan air, kan nggak mungkin dihitung berapa tetes. Seperti itu maksudnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Asma, anfiqi, berinfaklah, awin fahi, awin dohi, maka tuangkan, sedekahkan. Wala tuhsi, jangan dihitung-hitung berapa 1 2 3. Fayuhsillahu alaiki, maka Allah SWT juga akan berhitung-hitung kepada Anda. Artinya apa? Ketika kita memberikan bersedekah dengan banyak, Allah juga akan berikan banyak, itu maksudnya. Ketika kita bersedekah tanpa perhitungan juga Allah SWT tidak akan menghitung-hitung kita. Udah kasihkan, nggak usah dihitung-hitung sekian-sekian. Maka Allah juga akan memberikan balasannya seperti itu. Riwayat selanjutnya juga dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya riwayatnya sama, yaitu awin Rasulullah SAW mengatakan, infahi awin dohi anfiki wala tuhsi fayuhsillahu alaiki wala tu'i fayu'i alaiki fayu'iyallahu alaiki, yaitu kata Nabi SAW, ya berikanlah, sedekahlah, ya tuangkanlah, berikanlah, dan tidak usah dihitung-hitung. Wala tu'i artinya jangan disimpan-simpan. Tu'i dari wi'a artinya apa? Jangan disimpan di suatu tempat. Artinya apa? Berikan, berinfaklah. Kemudian juga riwayat selanjutnya juga dari Asma binti Abi Bakrin, annaha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair, fahal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayya. Qala irdakhi mastata'ti wala tu'i fayu'i Allahu alayki. Itu Asma datang kepada Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, ya wahai Nabi Allah, tidak ada sesuatu bagiku kecuali apa? Artinya aku tidak memiliki sesuatu kecuali yang Zubair berikan kepadaku. Itu Zubair bin Awam. Maka itu kata Asma, saya tidak memiliki harta. Saya tidak memiliki apa-apa kecuali ya nafkah yang diberikan oleh Zubair. Suami Asma adalah Zubair, ya, Zubair bin Awam. Fahal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayya. Apakah saya berdosa kalau saya memberikan, menginfakkan apa yang sudah diberikan oleh Zubair kepada saya? Kata Nabi, irdakhi mastata'ti. Berikanlah sesuai dengan kemampuanmu. Janganlah engkau simpan-simpan, maka Allah akan menyimpan sesuatu darimu. Artinya tidak memberimu apa yang Allah ingin berikan. Maka hadis ini maksudnya adalah di mana Asma binti Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya dia tidak memiliki harta kecuali yang diberikan suaminya, nafkah yang diberikan oleh Zubair. Maka apakah boleh saya berinfak dari harta tersebut? Maka Nabi mengatakan boleh. Tentunya ini, ya wallah alam, para ulama menjelaskan ini adalah maksudnya adalah kalau memang itu adalah nafkah yang sudah memang diberikan oleh Zubair kepada Asma, maka tentunya itu milik beliau. Atau memang juga itu adalah harta yang memang Zubair sendiri menyetujui agar Asma berinfak. Artinya pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya
Ya, seorang wanita dia ketika ingin berinfak dengan harta suaminya, maka dia mestinya minta izin. Kecuali suaminya sudah mengizinkan. Atau dia sudah tahu bahwasanya memang kebiasaan suaminya hal yang seperti ini diizinkan. Maka itu boleh. Atau memang dalam hal ini, memang ini harta pemberian suami yang memang sudah diberikan kepada dia, maka dia boleh ya berinfak tanpa harus dia minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Maka ini adalah keutamaan bagaimana seorang ya berinfak dan tidak perhitungan ya, dalam dia berinfak. Kemudian bab selanjutnya kata Imam Nawawi di sini al-hath ala sadaqah walau bil qalil wala tamtani minal qalil lihtiqarihi, yaitu bab tentang anjuran untuk bersedekah walaupun sedikit. Dan janganlah kita menahan diri dari sesuatu yang kecil untuk bersedekah karena kita menganggapnya suatu hal yang remeh. Artinya apa? Ya bersedekahlah walaupun kecil dan jangan meremeh hal yang kecil tersebut. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Kata Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai wanita-wanita muslimah, janganlah anda sekalian menganggap remeh untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya. Janganlah tetangga menganggap remeh untuk memberikan kepada tetangganya sesuatu, walaupun itu cuman firsina syah. Firsina syah artinya kata para ulama adalah ibaratnya adalah seperti ya mungkin kalau kita ya bagian kaki ya dari hewan, mungkin di sini disebutkan az-zulf ya, bisa di kaki ataupun kukunya atau ujung kuku atau ujung dari kakinya atau jarinya. Artinya seorang ketika dia ingin, ini Rasulullah SAW memberikan khitab anjuran kepada para wanita muslimah secara khusus ya, maksudnya adalah ketika mereka memasak, maka hendaknya seorang tetangga itu tidak menganggap remeh tetangganya dengan memberikan apa yang ingin dia berikan dari masakan dia, walaupun hal yang kecil, mungkin bahasa kita ceker lah, itu versi nasyatin, artinya kuku ataupun kaki atau telapak kaki dari hewan. Maka janganlah seorang wanita menganggap remeh ketika dia ingin memberikan sesuatu kepada tetangganya, walaupun itu kecil. Maka memberikan hadiah kepada tetangga atau kepada orang lain maka akan menumbuhkan kecintaan. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu, yaitu saling memberi hadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Maka ini salah satu, walaupun itu kelihatannya kecil, remeh, maka tidak mestinya kita menganggap remeh, maka berikan. Maka hadis ini juga diartikan kata para ulama bahwasanya seseorang ketika dia ingin memberi, berikan apa yang dia punya walaupun itu kelihatannya kecil menurut dia. Sebaliknya juga makna hadis ini juga, janganlah seseorang menganggap remeh pemberian orang lain walaupun itu menurut dia kecil. Menurut dia itu adalah suatu hal yang mungkin dia bisa beli itu. Karena memberikan hadiah itu berbeda dengan sedekah. Sedekah itu kita berikan kepada orang yang miskin yang membutuhkan. Tapi kalau hadiah kepada siapa saja. Mungkin tetangga, mungkin dia mampu. Bisa jadi apa yang kita belikan ini bisa dia beli 10 kalinya. Maka kita tetap berikan sebagai bentuk hadiah. Kita yang menerima juga tidak boleh menganggap remeh. Ini apaan ini? Saya bisa 10 kali lipat, saya bisa beli. Enggak boleh menganggap remeh itu.
Maka apa yang diberikan oleh tetangga, saudara, teman, maka hendaknya kita terima, walaupun itu kita bisa membelinya, kita bisa memilikinya, atau kita punya yang lebih baik. Maka dalam hal ini bagaimana seorang muslim atau muslimah saling menghargai tentunya. Di sini Nabi mengatakan tadi apa? Walaupun cuma ceker, mungkin tidak bernilai dan sebagainya, maka kita berusaha untuk saling memberi dan juga menghargai pemberian. Kemudian bab selanjutnya, bab fadlu ikhfa'is sadaqah, yaitu bab tentang keutamaan menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan sedekah. Hadis ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil wa syabun nasha'a bi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabbani fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah azza wa jalla wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Yaitu kata Nabi SAW, ada 7 macam golongan, 7 macam orang yang dia di akhirat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan yang pertama, Nabi SAW menyebutkan ada 7 orang yang dia akan mendapatkan naungan di akhirat, di mahsyar. Naungan artinya tempat berteduh, di mana matahari di mahsyar didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tidak ada tempat berteduh, tidak ada pohon, tidak ada apa kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka ada 7 macam orang yang dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama kata Nabi SAW, al-imamul adil. Itu imam, pemimpin kaum muslimin yang dia berbuat adil. Berbuat adil tentunya maksudnya dia melaksanakan hak Allah, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak yang dia pimpin atau rakyatnya. Di mana dia senantiasa menunaikan hak Allah karena dia sebagai seorang hamba yang muslim. Kemudian dia menunaikan hak makhluk karena dia adalah seorang pemimpin. Senantiasa dia memberikan kemaslahatan untuk yang dia pimpin. Maka ini yang pertama, al-imam al-adil. Kemudian yang kedua, syabun nasha'a bi ibadatillah azza wa jalla, yaitu seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yaitu syabun artinya seorang pemuda. Seorang pemuda atau seorang pemudi tentunya juga. Yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Tentunya ini menunjukkan keutamaan seorang pemuda yang dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rahasianya adalah pemuda. Tentunya berbeda dengan orang tua. Kalau orang tua dia rajin ibadah, ya sudah wajar. Orang akan bilang, ya sudah tua, masa tidak ke masjid? Mau kapan lagi ke masjid? Ya wajar orang tua. Tapi masih muda, dia masih banyak pikirannya untuk main-main, hura-hura. Tapi dia senantiasa menjaga
dirinya senantiasa taat kepada Allah SWT. Maka ini adalah pemuda istimewa. Ya, pemuda yang istimewa, yang langka tentunya. Yang dia masih muda, yang identik muda itu dengan sesuatu yang ingin bebas, pergi kemana dan sebagainya. Kemudian ya pengennya suka hura-hura. Tapi dia senantiasa menjaga dirinya, senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka ini sebuah keutamaan. Maka pemuda ini berhak mendapatkan naungan Allah SWT di akhirat nantinya. Yang dia senantiasa beribadah ya, ketika masih muda. Dia bisa menahan dirinya, menahan hawa nafsu. Apalagi muda, hawa nafsunya kuat. Tapi dia bisa menahan dirinya, menahan hawa nafsunya untuk berada dalam ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT. Maka ini sebuah keistimewaan. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Maksudnya adalah orang yang senantiasa dia rindu ke masjid. Dalam artian senantiasa dia ketika ada panggilan Allah dia ke masjid. Senantiasa dia ingat rumah Allah SWT. Senantiasa dia ingin untuk selalu ke masjid. Bukan berarti dia harus selalu 24 jam di masjid, tentunya tidak. Bukan itu yang dimaksud. Tapi dia tetap berusaha, bekerja dan sebagainya. Tapi ada kerinduan kepada masjid, terutama ketika panggilan azan datang. Maka dia segera ke masjid. Ya, menjaga ibadahnya. Kemudian yang keempat, ya, rajulani tahabbani fillah. Yaitu dua orang yang dia saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dia berjumpa, berkumpul karena Allah dan bercerai atau berpisah karena Allah. Dua orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah. Di mana tidak ada yang menyatukan mereka berdua kecuali karena Islam. Karena Allah SWT. Dia si A mencintai B karena si B taat kepada Allah. Si B juga mencintai A karena dia taat kepada Allah SWT. Yang mereka tidak ada yang mempertemukan mereka kecuali hanya itu. Karena Allah SWT. Kenapa saya mencintai si A? Karena dia rajin ke masjid misalnya. Karena dia taat kepada Allah. Maka dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka dia akan termasuk orang-orang yang dia akan mendapatkan naungan Allah SWT di hari akhirat nantinya. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah azza wa jalla. Yaitu seorang laki-laki seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan memanggil dia, mengajak dia melakukan perbuatan zina, maka dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT. Maka ini adalah suatu hal yang tentunya tidak mudah bagi seorang laki-laki ataupun apalagi seorang pemuda misalnya yang dia diajak oleh seorang wanita, yang wanita itu memiliki mansib, memiliki kedudukan, wajamal dan cantik, bukan wanita sembarangan. Dia memiliki nasab, memiliki kedudukan, kemudian juga cantik. Kemudian dia diajak oleh wanita tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Apa yang dia katakan? Inni akhafullah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau diajak oleh Imra'atul Aziz untuk melakukan perbuatan zina, sudah disiapkan semuanya, tapi beliau mengatakan ma'adzallah, yaitu aku berlindung kepada Allah SWT. Maka ini juga seorang laki-laki yang dia diajak oleh wanita untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka dia mengatakan saya takut kepada Allah SWT. Bukan karena yang lain, tapi karena Allah SWT. Maka ini orang yang berhak juga mendapatkan
naungan Allah SWT di akhirat nantinya. Kemudian yang keenam yang berkaitan dengan bab ini adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang laki-laki yang dia bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya tersebut sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sebenarnya dalam riwayat Muslim tidak seperti itu. Ini sudah ada perbaikan. Aslinya dalam riwayat Muslim itu terbalik. Yaitu hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Tapi itu adalah kesalahan perawi hadis disebutkan oleh para ulama. Di mana riwayat ini menyelisihi riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Dan itu kesalahan. Bukan kesalahan Imam Muslim, tapi orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Muslim. Di mana maksudnya adalah seorang yang bersedekah sampai, jadi asalnya tadi disebutkan seorang yang bersedekah sehingga dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Tentunya itu adalah terbalik. Ini adalah terbalik. Tapi yang benar adalah yaitu dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Karena seorang berinfak dengan tangan kanan. Maka ini adalah keutamaan seseorang bersedekah dengan sembunyi. Di mana dia akan mendapatkan naungan Allah SWT. Dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya sehingga dia sampai Nabi mengatakan tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Bagaimana dia benar-benar menjaga dia bersedekah tidak diketahui oleh orang lain. Dan itu adalah amalan para ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka itu biasanya memberikan infak, sedekah dan sebagainya kepada orang-orang yang tidak diketahui bahwasanya beliau yang memberikan kecuali ketika beliau itu meninggal. Ketika ulama itu meninggal, kemudian nggak ada lagi yang mengantarkan makanan atau apa. Oh, ternyata berarti selama ini yang ngasih ulama ini, orang ini. Sebab sejak dia meninggal nggak ada lagi diantarkan. Di mana orang terdahulu biasanya apa? Dia ketika bersedekah kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan, dia pergi malam-malam ditaruhnya depan pintunya. Pagi harinya dibuka pintu ada yang ngasih gandum, sudah ada makanan di depan pintu. Enggak tahu siapa yang ngasih. Dikasih terus rutin. Kapan diketahuinya? Ketika orang yang mengasih itu meninggal. Setelah itu enggak ada lagi yang ngasih-ngasih. Oh, ternyata dia. Begitu orang terdahulu ya, bagaimana mereka berinfak, mereka berusaha untuk menyembunyikan. Apa tujuannya? Menjauhkan diri dari riya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu bagaimana mereka sangat menjaga hati, menjaga keikhlasan kepada Allah SWT. Berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas dan tidak menyakiti orang yang diberi, dan juga tidak berusaha untuk agar orang yang dia beri tidak, kalau bahasa kita, tidak enakan. Enggak enak. Kalau bahasa kita kan enggak enak rasanya. Enggak enakan atau sungkan jadinya sama orang yang ngasih itu. Begitu ya, begitu para ulama terdahulu mereka berinfak, menjaga hatinya dan menjaga hati orang yang diberi. Dijaga hatinya, dia menjaga hatinya supaya dia tetap ikhlas kepada Allah SWT, dan dia menjaga hati orang yang diberi supaya orang yang diberi tidak sungkan kepada dia, tidak malu kepada dia karena selalu diberi misalnya. Dia berusaha untuk itu. Maka ini adalah salah satu ya, amalan yang bisa mendatangkan naungan Allah SWT di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang dia wa dzakarallah wa rajulun dzakarallaha khalian, dan seorang laki-laki dan juga perempuan tentunya. Ini semua walaupun disebutkan laki-laki, tentunya perempuan juga masuk di dalamnya. Yaitu seorang yang dia mengingat Allah SWT dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sendirian. Dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah
Mungkin dia merenungkan tentang dirinya sendiri. Di tempat yang sepi sendiri, tidak ada orang yang tahu. Sampai pun mungkin anak istrinya nggak tahu, dia sendiri. Fafadat ainah, maka ketika itulah bercucuran air matanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang yang paling ikhlas itu adalah ketika beribadah ketika dia sendiri. Bukan di tengah orang ramai. Ibadah yang paling ikhlas adalah ketika sendiri, sendiri, bukan di hadapan orang banyak. Bagaimana dia ketika sendiri, dia mengingat Allah SWT, kemudian dia menangis. Kenapa dia menangis? Bukan karena musibah, bukan. Karena dia mengingat kebesaran Allah, takut kepada Allah SWT, takut akan neraka Allah. Itu yang buat dia menangis. Bukan karena dia baru dapat musibah, bukan itu, bukan. Bukan ada yang barusan meninggal, bukan karena dia kehilangan harta, bukan karena ada ini, bukan itu. Dia semata-mata mungkin bangun malam, kemudian dia sholat, kemudian dia ingat dosanya dan sebagainya, dia takut neraka, itu kemudian dia bercucuran matanya, air matanya. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Bagaimana tentunya seorang perlu dia untuk menyendiri ketika beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana dia menyendiri beribadah, kemudian dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya ini membantah orang-orang sufi yang biasanya mereka beribadah dan suka menangis-nangis di hadapan orang banyak. Bahkan itu divideokan, itu adalah menangis ria. Orang-orang sufi dan sebagainya biasanya orang-orang seperti itu, dia nangis-nangis di depan orang rame-rame. Kemudian divideokan lagi dan sebagainya, naudzubillah. Bisa jadi itu action, macam-macam. Kita nggak tahu dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu amalan yang akan mendatangkan naungan Allah SWT di akhirat. Yaitu bagaimana seorang dia menyendiri beribadah kepada Allah SWT, kemudian dia mengingat Allah SWT, mengingat kebesaran Allah, takut akan neraka Allah, takut kepada Allah SWT, kemudian dia menangis. Maka ini perlu tentunya untuk kita ketahui, dan ini adalah 7 macam golongan yang Allah SWT akan berikan kepada dia nanti naungan. Apakah mungkin 7 perkara ini ada pada diri seseorang? Mungkin saja. Bisa saja. Atau beberapa hal ada pada diri seseorang, bisa saja. Maka tentunya ini adalah salah satu, minimal tentunya kita berusaha menjadi salah satu di antara 7 macam orang yang kalau kita tentunya ingin mendapatkan naungan Allah SWT nanti di hari kiamat. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.